dengan barang bukti tayangan CCTV, maka kami ada sangat keberatan apabila ahli IT yang menerangkan tentang tayangan CCTV, karena sepengetahuan kami untuk menerangkan tentang CCTV tersebut itu adalah seharusnya adalah seorang ahli digital forensik. Demikian, Pak. Coba dilihat. Sudah dulu CV-nya. Nanti baru lanjut. Ya Pak, nama saya Rismond Hasiolan Zanipar, pekerjaan PNS, penulis, programmer, lahir di Pematang Siantar 25 April 1977, lewat studi S1 Teknik Elektro UGM, S2 juga Teknik Elektro UGM, dan S3 Yamaguchi University 2008. Saya adalah penerima beasiswa doktoral program Monbu Kaguso dari pemerintah Jepang. Tesis master saya adalah di bidang kapabilitas resolusi metode estimasi spektra daya untuk sinyal isyarat, sinyal satu dimensi dengan watak non stasioner. Tesis doktor saya berkaitan dengan penyandian data pada image dan video, yaitu data 2 dimensi dan 3 dimensi. Saya memiliki satu paten Jepang berkaitan dengan image dan video dengan nomor registrasi tertera. Saya memiliki jurnal ilmiah internasional, satu book chapter berkaitan dengan image, sinyal, dan video. Lanjut. Saya juga pernah mengikuti pelatihan digital forensik di Korea 2 kali. Berikutnya saya menghadiri beberapa seminar internasional, tetapi saya ingin cantumkan hanya satu saja yang berkaitan dengan ini. Berikutnya saya pernah menulis beberapa jurnal ilmiah nasional berkaitan dengan sinyal, image, dan video. Lanjut. Saya pernah menerima hibah penelitian dengan judul dari Dirjen Dikti dengan program hibah strategi nasional dengan judul Steganografi berbasis penanaman kunci jamak dengan sistem kriptografi kurva eliptis, dan satu lagi dengan judul teknik segmentasi dan deteksi citra biomedis dan citra biometrik menggunakan SRFAN. Saya juga menulis beberapa buku nasional berkaitan dengan citra, sinyal, citra, dan video yang diterbitkan di penerbit Andi dan Informatika. Lanjut. Saya juga menerbitkan puluhan buku pemrograman dan internet. Saya berpengalaman dalam membimbing mahasiswa dengan ratusan mahasiswa dengan topik-topik bervariasi mulai dari citra digital, penulisan video, keamanan data, citra video, autentikasi data, citra video, kriptografi, steganografi, watermarking, integritas dan data, citra, video, audio, dan penulisan sinyal digital. Pengalaman saya pernah mengikuti program postdoktoral dengan kajian utama Forensic Analysis, Authentication, and Integrity of Video Content. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Ya, saya kira dengan membaca data-data tersebut, saya kira sangat capable lah ahli ini, saya pikir. Bersedia ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada, Yang Mulia. Bersedia bersumpah? Bersedia, Yang Mulia. Silakan berdiri. Kristen ya? Ada yang perlu disiapkan? Ada yang perlu disiapkan? Ada.
CV-nya belum dicetak, yang mulia. Menyusul. Silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, tolong dulu apanya tadi? CV. Saudara ahli Resmond Hasikolan Sianipar. Tadi saudara sudah membacakan adalah doktor dari Yamaguchi University di Jepang. Dan saya ingin memperjelas doktor saudara ini di bidang apa? Di bidang analisis sinyal, citra, video, kriptografi, dan steganografi. Jadi memang spesialis saudara mengenai itu ya? Iya, Pak. Oleh karena itu saya ingin menanyakan dan beberapa hal. Tetapi sebelum saya menanyakan, pertama-tama atas nama terdakwa Jessica dan atas nama tim penasihat hukum, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran daripada ahli yang jauh-jauh datang berkenan untuk memberikan penjelasan keahlian saudara kepada yang persidangan ini. Oleh karena itu saya berharap, karena keahlian saudara ini dibutuhkan bukan saja oleh kami penasihat hukum, tapi dibutuhkan juga oleh penuntut umum, terutama dibutuhkan oleh yang mulia majelis hakim. Oleh karena itu saya minta saudara sebagai ahli menjelaskan sungguh-sungguh apa yang saudara ketahui dengan keahlian saudara tanpa harus ada rekayasa, tetapi yang sungguh-sungguh saudara ketahui sesuai dengan keahlian saudara. Kalau benar katakan benar, kalau salah saudara katakan salah. Saudara ahli, saya menyiapkan beberapa pertanyaan karena memang digital ini bukan bidang saya. Oleh karena itu sebelum saya bertanya, mungkin saudara sudah menyiapkan suatu presentase. Kalau memang ada, saudara presentasikan dulu. Setelah itu nanti akan kami menanyakan tentang lebih lanjut. Silakan. Ya, Pak. Terima kasih. Baiklah. Sebelum saya mulai, saya akan memberikan sedikit pengantar tentang apa itu citra digital, apa itu video. Mungkin saudara ahli, yang mulia majelis, agar nanti mudah mungkin penjelasan ahli ini, kalau memungkinkan bisa diberikan dulu di depan ini DVR-nya, barang bukti, supaya nanti gampang menceritakannya, barang bukti dan flash disk-nya itu. Jadi supaya mudah bagi kita mendapat kejelasan. Ini dari jaksa ya. Data jaksa ya. Termasuk juga mungkin flash disk yang ada yang dari ahli yang dulu yang telah dijanjikan oleh Imam yang mulia bisa diputarkan di sini. Yang dibuat oleh M. Nuh. Mungkin ada sedikit majelis, apakah nanti flash disk itu akan dicolok ke laptop? Kami bertanya kepada ahli, apakah flash disk nanti yang jadi barang bukti akan dimasukkan ke laptop saudara? Kami memerlukan flash disk yang menjadi alat bukti satu, dan hasil video hasil pemrosesan oleh saksi ahli 1 dan 2. Enggak, artinya ada barang bukti kami yang ada di jaksa, apakah akan dimasukkan ke laptop saudara? Ya. Nah, kami mau bertanya, apakah laptop saudara itu sudah tersertifikasi? Itu pertama dulu, nanti mungkin dijawab.
Yang kedua, apakah laptop saudara ada wet protect? Yang mulia, saya pikir kita kan juga tidak pernah bertanya apa laptopnya jaksa itu diversifikasi, apa juga laptopnya ahli diversifikasi yang dulu. Jadi saya kira ini nggak relevan yang Bukan, mulia. artinya Ya, itu, jadi kita jangan cari-cari lah ya. bukan mencari-cari, artinya itu bagian dari sebuah prosedur digital forensik. Ya, tetapi Anda juga tidak pernah menunjukkan pada kami bahwa Anda telah juga disertifikasi dulu. Kalau itu bagian video digital, kenapa Anda tidak buktikan itu sebelumnya waktu ahli Anda berbicara? Kalau di lab Aku harus equal treatment, Pak Jaksa. Aku equal treatment. bukan, itu sebagai standar. Iya, tapi begini, ahli ini menggunakan sarana laptop jaksa saja. Laptop kami juga ada nggak disertifikasi. nah, jadi itu. Pakai laptop. Jadi begini aja saya kira, biarlah karena terjadi. peneliti ahli. Nanti yang mulia kan yang menilai hasilnya. Apapun itu Begini, kemudian Majelis. nanti. Begini Majelis, karena ahli ini adalah ahli digital forensik ataupun ahli IT, maka harus dapat dipastikan bagaimana keterangannya. Nah, kualifikasi untuk bisa menerangkan secara kontinen tentu antara laptop ataupun hardware dan softwarenya juga harus sesuai, dapat terakreditasi, artinya dapat dipertanggungjawabkan. Kalaupun kami, kepentingan kami kan hanya memutarkan saja, kami hanya menyampaikan saja, bukan menganalisa. Begini, Artinya yang harus mulia, ada kalau laptop nanti yang- itu nanti soal sertifikasi atau tidak, biarlah yang mulia nanti yang memutuskan, ya kan? Tapi kenapa kita harus takut untuk bisa membuktikan ini? Bukan takut. Loh, kalau tidak kenapa? Kita putar saja pada sini, kasih aja sama dia. Artinya berbeda dengan Kan, kualifikasi ya kalau itu berbeda nanti Anda bisa komentari Pak Hakim ini berbeda. Atau begini aja. Atau begini. Coba deh dengar ya. Sekarang diputar oleh jaksa, ahli mengomentari. Gitu. Kita bukan mau mengomentari Pak Hakim, karena digital forensik itu sebenarnya tidak bertugas mengomentari yang mulia. Yang salah kaprah selama itu. Justru kita ingin melihat apakah betul isi daripada videonya itu. Berarti kalau memang ingin dianalisa harus sesuai standar laptopnya yang mulia. Karena ahli yang dihadirkan kami itu menggunakan laptopnya pada saat penyidikan. Dan itu laptopnya terstandar semua. Pada saat dihadirkan di persidangan, laptopnya pun pakai laptop mereka. Laptop mereka terstandar. Ahli kami pun nanti akan hadir di persidangan kalau memang dibutuhkan untuk Begini cross expertise persoalannya. examination. Udah, pokoknya kan begini. Loh, kebenaran yang mau kita teguhkan. Ini kan kenapa mesti takut sih ini? Bukan takut Pak Pengacara, karena ini memang prosedurnya seperti itu untuk mencari kebenaran material. Seperti yang Anda tanyakan kepada Anda Prof. sendiri Edi. tidak pernah saya persoalkan ahli Anda menggunakan metode apa. Bukti saudara juga sekarang selama ini dia jum-jum dengan ala apa kita nggak persoalkan. Maaf, Kalau Yang begitu Mulia. apakah Anda sepakat bahwa yang dilakukan ahli Anda itu juga tidak benar? Kalau memang itu sepakat tidak Ahli benar, ya kami sudah. benar, makanya Kenapa? laptopnya Karena terstandar. dia tidak menunjukkan pada kita standar Laptopnya- apa. Laptopnya terstandar. Apa Yang itu mulia, mohon standar? keadilan yang mulia, mohon keadilan. Saya tidak mengerti yang mulia, apa itu standar? Secara forensik itu apa yang standar? Jadi kami jelaskan dalam digital forensik itu satu ada sertifikasi di lab. Lab itu ada ISO-nya, di lab 4 itu 17025. Mohon izin untuk sertifikasi itu termasuk hardware-nya majelis dan software-nya. Jadi untuk menganalisa apakah itu ada penyisipan atau tidak, ataukah itu terprotek atau tidak, seperti itu. Jadi kalau seandainya ahli ini menganalisa dengan hardware dan software yang tidak terakreditasi, nah apakah hasilnya nanti bisa bertanggung jawabkan?
Ya, saudara jelaskan. Kami hanya ingin menganalisa video alat bukti dan video hasil pemrosesan oleh saksi ahli. Karena pada persidangan banyak sekali hal-hal yang bersifat tidak jelas. Di sini kami akan menganalisa lebih jelas frame demi frame pada event-event esensial seperti menggaruk paha. Tidak bisa yang mulia, kita butuh hasil dari hasil video pemrosesan oleh saksi ahli. Iya. Bahkan kalau memang demikian, apa tidak bisa tadi sudah ditanyakan oleh ketua majelis, biarlah dari laptopnya jaksa yang memaparkan apa adanya saudara analisis. Begini. Kenapa harus dari laptop saudara? Begini yang mulia, kita dulu. Kenapa harus? Karena kekhawatiran jaksa kami dapat membayangkan, siapa tahu ada sistem di sini jadi berubah. Karena saudara kan ahli. Itu barangkali, tapi saya nggak tahu juga bagaimana. Apa alasan saudaranya akan tidak mau lewat karena memang laptopnya hardware-nya harus terstandar yang mulia. Laptop hardware atau software harus terstandar. Dan ahli kami juga sudah dalam perjalanan dan itu membawa hardware-nya sendiri. Kalau memang mau cross expertise examination langsung dikonfrontasi, kami siap untuk menguji kebenaran material. Seperti yang mungkin hakim anggota kemarin meminta. Kalau begitu saya kira tidak keberatan penasihat hukum, biarlah lewat. Bukan begitu yang mulia. Yang mulia, majelis hakim kan sudah berjanji pada kami sidang dulu, boleh diputarkan nanti di sini oleh ahli kita. Dan begini yang mulia, kita urut-urut dulu ya. Ahli yang diajukan oleh jaksa juga melakukan zooming dan sebagainya menggunakan alat dia, bukan dengan alat yang dimiliki oleh jaksa. Dia menggunakan alat dia membuat zooming yang dulu itu yang mulia. Kita nggak persoalkan alat yang digunakannya dia. Itu bagaimana caranya dan sebagainya. Sekarang kita membuktikan bahwa yang dilakukannya itu adalah kita lihat hasilnya nanti di komentar. Jadi dengan dia alat ini kita bisa zooming lagi dengan metode yang digunakan yang sama, ternyata kita bisa lihat hasilnya beda. Itu yang mulia. Jadi kalau memang dia diperkenankan, kenapa ahli kami tidak diperkenankan? Dia juga boleh menzooming. Kenapa ahli kami ini tidak boleh menzooming? Ini sama yang mulia. Kecuali kalau majelis hakim mengatakan bahwa yang dilakukan oleh ahlinya itu adalah tidak sah, ya udah kita nggak usah juga nggak sah. Kami juga memiliki perangkat forensik analisis yang terstandarisasi yang mulia, yang sama yang dimiliki oleh saksi ahli. Iya. Dan ternyata menurut dia ini Iya Pak, yang mulia. Terakreditasi tidak itu? Coba jelaskan. 17.0 terakreditasinya jelaskan. Ya, saya menerima perangkat lunak tersebut dan disertifikasi oleh izin yang mulia. Di laptop itu terakreditasi tidak laptopnya, alatnya. Iya. pelatihan IWDW di Korea. Bukan itu pertanyaan kami yang mulia. Laptopnya, device-nya, alatnya. Bukan dia ikut pelatihan atau tidak, bukan itu.
ahli IT yang dari jaksa penuntut umum ada di sini? Artinya biar fair, tidak saling bisa ahli nanti berdiskusi dengan ahli kami dan standarisasi yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional, itu artinya hardware-nya ini lebih baik karena tadi juga disampaikan ahli itu juga akan menilai menganalisa hasil dari ahli, hasil pekerjaan dari ahli kemarin dan frame-framenya. Nah itu hasilnya itu ada di ahli, bukan di barang bukti. Itu di ahli itu dengan komputernya dia menganalisa. Nah kalau bagaimana caranya kalau beliau menganalisa dan produk-produknya itu ada di ahli itu. Jadi mungkin nanti kan lebih terang, lebih mengungkapkan kebenaran material, lebih baik kita uji dengan standarisasi yang sama-sama saling bisa terpenuhi semuanya aspek-aspeknya. Mohon izin. Yang mulia, kita mungkin masih ingat bagaimana waktu saksi-saksi ahli dari jaksa ini kita dengar. Sama sekali kita tidak pernah berdebat dengan metodologi yang mereka gunakan. Dan kita tidak pernah juga menguji apakah standarisasi dilakukan terhadap laptopnya si ahli tersebut. Nah kalau ini menjadi persoalan, berarti apa yang dilakukan oleh ahli dari jaksa itu menjadi tidak sah. Karena apa? Karena kita tidak pernah mengetahui apakah itu distandarisasi atau tidak. Kalau ini menjadi ukuran, oleh karena berarti apa yang dilakukan ahli itu tidak sah juga. Kan ada equal treatment-nya. Nah, oleh karena itu, biarlah terjadi perbedaan di antara mereka. Ahli majelis hakim dan nanti yang menilai. Dengan alatnya dia pakai, kita tayangkan, kita majelis sudah melihat. Dengan alatnya ahli ini, biarlah diputar, kita lihat hasilnya. Hasilnya kami serahkan kepada yang mulia untuk menilainya. Itu yang paling benar. Karena dua-duanya tidak tidak di sana kita tidak persoalkan standarisasinya dulu. Izin yang mulia. Untuk lab 4 sendiri dari Mabes Polri itu sudah terstandar. Jadi data-data dan metodologinya memang sudah terstandar. Itu semua ada. Begini, tolong ya, yang mulia saya sampaikan ya. Saya membaca berita acara dari ahli. Dia mendasarkan kesaksiannya itu dengan IGPO. Di dalam IGPO dijelaskan bahwa semua bukti yang dilakukan oleh seorang digital forensik can be test atau dicek oleh third party. Boleh diputar nanti ininya. Tidak ada suatu, itu standar yang digunakan oleh ahli. Artinya dia tunduk pada aturan itu. Bahwa semua yang dibuatnya itu harus bisa dicek oleh pihak ketiga. Tolong putar IGPO ini. Sepakat ya mulia. Ini yang digunakan oleh. Tapi cara pengujiannya juga harus sesuai dengan standar yang ada. Tidak bisa. Kami tidak harus bisa dicek. Soal nanti melarang. ternyata satu-satu dulu lah. Satu-satu dulu. Ini kan IGPO, Good Practice Guide. Di dalam berita acaranya Pak Nuh, ini diacu Pak. Coba tadi itu mengenai definitionnya itu apa. Jadi ini patokan dia. Jadi saya mengikuti prinsip dia juga gitu loh. Coba terus. Jadi tidak ada suatu hasil digital forensik yang bisa diterima kalau tidak bisa diperiksa oleh third party, pihak ketiga. Ini coba. Coba baca, besarin dulu nomor 2 itu ya, principle number 2. Ya kan, besarin dulu. In circumstances where a person find it necessary to access original data, that person must be competent to do so and be able to give evidence explaining the relevance and implication of their action. Ini yang nomor 2. Artinya
dokumen itu diambil oleh yang sah. Nomor 3, an audit trial or other record of all processes applied to digital evidence should be created and preserved. An independent third party should be able to examine those processes and achieve the same result. Ini jelas juga, an independent third party should be able to examine. Jadi artinya adalah pihak ketiga yang independen harus bisa mengecek kebenaran daripada digital forensik itu. Itu prinsip yang dianut oleh ahli. Jadi kalau dia konsisten dengan ini, berarti dia harus merelakan itu dicek oleh third party, pihak ketiga. Ya, jadi begini aja. Setelah majelis bermusyawarah, majelis berketetapan bahwa penayangan di dalam CCTV kita tunggu ahli digital forensik dari jaksa penuntut umum, karena bagaimanapun juga terhadap perkara ini beban pembuktian adalah ada pada diri penuntut umum dan barang bukti ada dalam kewenangan dan kekuasaan penuntut umum, sehingga semua yang ada di sini baik jaksa penuntut umum, penasihat hukum maupun majelis adalah awam di bidang IT, sehingga untuk menjaga keaslian, keutuhan supaya tidak berubah dan sebagainya akan kita datangkan dulu dari digital forensik yang diajukan jaksa, sehingga sebagai kalau toh nanti akan ditayangkan oleh ahli digital forensik yang diajukan oleh penasihat hukum, sehingga apabila terjadi, mohon maaf, penyimpangan dan lain sebagainya ada kontrolnya, ya. Demikian ketetapan majelis. Terima kasih yang mulia. Oleh karena itu kami selalu hormat apapun diputuskan dia, tentu kami harus mentaati. Tetapi kebetulan di dalam rencana kami ini selain memutar ini juga memutar dari sana, kami juga ingin memutar juga sebagai pembanding, yaitu hasil yang kami peroleh tayangan ini dari televisi News yang disorot langsung, dan kemudian juga ada kami dapatkan dari Kompas TV, semua ahli saksinya ada di sini, tapi bukan kami, mereka juga saksinya enggak. Jadi karena itu mungkin sambil menunggu itu kita mungkin tayangkan itu dulu untuk dibandingkan nanti kalau mereka sudah datang. Gitu. Silakan. Jadi mengenai persentasenya mungkin nanti saya belakangkan, tetapi saya langsung saja dulu masuk kepada materi aja supaya jangan bertele-tele. Saya langsung pada poin kepada putar dulu apa yang saudara lihat setelah kami menyerahkan kepada saudara, di mana ini kami peroleh langsung dari iNews TV dengan surat resmi. Juga kami terima dari TV Kompas TV secara resmi juga kami minta kemarin. Jadi tolong diputarkan dulu bagaimana pendapat saudara dengan dihubungkan dengan kasus ini. Coba putarlah. Terima kasih. Saya akan menjawab terus slide berikutnya. Nanti aja gitu. Ya, terus. Nah, atas lagi, satu lagi, atas. Ya, terima kasih Bapak Penasihat Hukum. Setelah kami menguji dan membandingkan video hasil pemrosesan
oleh saksi ahli dengan nama Muhammad Nuh Al-Atsar dengan membandingkan beberapa video dari TV Kompas, TV One, ITV News, dan Berita 1. Kita menganalisa frame demi frame pada beberapa event penting seperti yang dijelaskan oleh saksi ahli Muhammad Nuh. Pada event-event tersebut seperti event menggaruk tangan yang diklaim juga event menaruh sesuatu, menggaruk paha, dan beberapa event lain, kita menduga adanya perbuatan tampering. Tampering adalah suatu kegiatan pemodifikasian ilegal yang ditujukan untuk tujuan-tujuan tidak baik dalam dunia digital forensik. Tampering bisa dilakukan dengan cara mencerahkan satu atau lebih intensitas pixel untuk memberikan efek pergerakan pada video. Pixel-pixel yang dicerahkan secara manual akan memiliki sebaran intensitas yang hampir seragam. Tekstur atau pola objek tidak lagi sama dengan tekstur objek serupa yang inheren di dalam video. Itu nanti kita akan jelaskan di dalam analisa kami. Yang kedua, tampering bisa juga dilakukan dengan mengubah laju frame dan menyisipkan frame untuk menciptakan efek perulangan objek. Yang ketiga, mengubah, menghapus tekstur, pola, warna, ukuran, atau dan orientasi objek, orientasi atau arah objek. Sumbernya adalah Local Tampering Detection in Video Sequences, IEEE 2013. Lanjut. Indikasi-indikasi adanya tampering pada video hasil pemrosesan saksi ahli adalah adanya inkonsistensi dan tidak proporsionalnya jari telunjuk dari Jessica. Ini dibuktikan pada video dengan memeriksa sebaran intensitas pada beberapa frame. Silakan ditampilkan. Ini kita bandingkan TV One dari TV One dan Berita 1 yang memberikan hasil yang cukup konsisten seperti dugaan tampering yang kami analisis. Itu yang tangan. Itu ada TV One dan Berita 1 ya. Ya, sedikit pengantar, belum diproses. Dari situ kita melihat tidak proporsionalnya jari telunjuk dari terdakwa Jessica. Ya, di situ dapat dilihat kembali, kembali. Yang tadi itu, ya, panjang dari yang diduga jari telunjuk itu sampai ke badan tas. Dan setelah kita periksa, setelah kita periksa sebaran intensitas di sekitar tangan, pola atau tekstur dari wilayah apa yang diklaim tangan tersebut dan jari telunjuk itu rusak. Tidak seperti tekstur atau pola dari lengan atas yang kemerah-merahan. Kalau kita zoom nanti, kita bisa melihat bahwa sebaran intensitas akibat pemodifikasian manual atau ilegal itu memiliki
sebaran intensitas yang cukup seragam. Bisa kita tunjukkan nanti nilai-nilai intensitas yang ada di balik lengan tersebut. Dengan perangkat kami, perangkat analisis forensik, kami bisa menunjukkan analisa kami frame demi frame. Terus zoom lagi, coba. Coba Ya. ahli jelaskan dulu frame by frame itu maksudnya apa? Terima kasih, Pak Penasihat Hukum. Ya, di sini kita mengamati irisan demi irisan atau frame demi frame di dalam runtun video dari hasil video promsesan oleh saksi ahli M. Nuh. Analisa frame demi frame itu lebih detail pengamatannya karena seperti yang dijelaskan pada persidangan, saksi ahli mengatakan terdapat 25 frame per detik. Jika dengan mengamati secara normal menggunakan kodek yang ada, perbedaan atau sebaran intensitas pada tiap frame itu tidak bisa dilakukan dengan kasat mata, tetapi di sini kita menunjukkan perubahan dan pola-pola objek pada tiap frame. Jadi 1 detik kita akan bedah menjadi 25 frame, 25 gambar digital. Silahkan, dulukan dulu. Ya, hilang dulu, turun ya, frame, ya 1 frame. Ya, mulai dari situ maju 1 frame demi frame. Terus frame itu maksudnya diperlambat ya, di slow motion. Ya, slow motion. 1 turun, terus. Nah, itu 2 frame terus, gitu. Ya, terus 1 frame lagi, 1 frame. Ya. Di sini kita mengamati adanya indikasi tapering. Sebaran intensitas pada jari telunjuk dan wilayah tangan bagian atas itu memiliki sebaran intensitas atau tekstur yang tidak sama atau yang tidak inherent dengan bagian otot dari lengan bawah dari terdakwa Jessica. Di samping itu juga adanya ketidakproporsionalan ukuran dari anggota tubuh. Di situ bisa kita perhatikan jari telunjuk sangat panjang, harusnya ini perlu diperlihatkan dan dibandingkan dengan tangan real dari Jessica. Terima kasih. Ya, lanjut lagi, terus. Nah, di sini juga kami mencurigai adanya pengeditan manual. Tangan itu terang gelap itu cukup cepat dalam satuan 1 atau 2 frame. Kalau dalam 1 detik ada 25 frame, maka dalam waktu 2/25, 1 sekitar 10/10, 0,1 detik cukup tidak normal ya, tidak rasional. Dalam 2 frame pergerakan tangan sangat tidak masuk akal. Coba digerakkan. Ya, tangan 1. Terus, oke, kembali lagi, itu analisa yang pertama dari
pergerakan yang kami curigai. Yang kedua, ini merupakan inti dari perdebatan tangan yang diduga tangan memasukkan sesuatu, ya. Nomor 2 itu kita dapatkan dari Kompas TV. Ketika diamati frame demi frame pada momen di mana Jessica diduga meletakkan atau mengambil sesuatu dari tas, pergerakan sejumlah pixel tampak putus-putus dan tak berbentuk. Seperti yang saya duga sebelumnya, pada analisa tempering bisa diperhatikan bahwa terjadi disformasi objek di dalam video. Silakan diputar. Mungkin jelaskan dulu yang pertama yang dibuat di TV-nya, Ya. kemudian saudara membuat slow motion tadi ya. Jadi betul ya. Silakan ditayangkan dengan kecepatan normal yang Kompas TV. Pertama yang normal, lalu kita lakukan analisa frame demi frame dari Kompas TV. Ini yang normal ya. Ini Pak, kita ingin menjejak di mana letak posisi pergerakan tangan yang diduga meletakkan sesuatu ini dengan kecepatan normal. Artinya versi mereka ya. Iya, saksi ahli pada saat itu sangat disayangkan karena menyebutkan analisa frame demi frame, tetapi pada saat event-event penting justru video ditayangkan secara normal, bukan frame demi frame. Di situ merupakan entry point dalam kecurigaan kami adanya tempering. Ya, ini yang normal, silahkan dianalisa frame demi frame. Maaf yang mulia, kita harus menentukan frame yang benar, jadi butuh sedikit waktu. Kita mencoba untuk menganalisa menggunakan perangkat lunak kita frame demi frame. Silakan menuju ke frame yang kita tuju. Ya, situ. Ya, mundur lagi, mundur. Mundur lagi biar saya jelaskan ya. Di situ diduga adanya pergerakan yang diduga seperti lengan kanan ya maju ya, ada pergerakan cukup kontinu, terus maju, terus ya. Di situ ya, ternyata pada saat titik itu pergerakan yang diduga tangan mengalami diskontinuitas, putus. Sebaran intensitas di situ putus,
Terus lanjut. Nah itu menjadi cukup hilang, terus lanjut. Nah, di sini yang menjadi dugaan kami, mengapa pergerakan menjadi diskrit, menjadi seolah-olah lengan kiri dari yang kanan. lengan kiri, lengan kiri, ya tadi pergerakan itu seperti lengan kanan, tetapi pada frame tersebut justru yang muncul adalah sejumlah piksel yang cukup cerah, seperti menyerupai lengan kiri. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kita menduga itu adanya sebenarnya lengan sebenarnya atau apa begitu yang dihapus, yang memegang telinga atau memegang sesuatu di kepala. Ini perlu kita uji lebih lanjut oleh tim independen supaya dianalisa frame demi frame, bukan melewat dengan hanya mata visual, tetapi kita akan buka domain spasio-temporal. Kita akan periksa korelasi piksel-piksel pada beberapa frame tersebut. Seharusnya seperti itu. Tolong menjelaskan dulu ya, itu tadi maksudnya ini gerakan tangan. Ya, itu diduga gerakan tangan kanan. Ya, terus itu ya, yang diduga tadi memasukkan sesuatu itu kan? Iya, mengambil sesuatu. Terus tiba-tiba mengabur, cukup hilang, terus tiba-tiba putus dan menjadi lengan kiri. Jadi lengan kiri. Jadi ada jadi pindah jaringan nah, kiri. setelah itu tiba-tiba dengan frame 1 atau 2 frame muncul tangan lain yang tidak cukup proporsional kecerahannya, ketebal kecerahan seperti tangan kiri kanan, tetapi kecepatan tersebut sekitar 1 sampai 2 frame, maka sekitar 0,1 detik. Kemunculan lengan pada 0,1 detik, pergerakan lengan cepat seperti itu cukup tidak masuk akal. Maksudnya gimana? Kecepatan gimana maksudnya? Kecepatan 1-2 frame, maka kecepatan lengan bergerak sekitar 2, kalau dalam 2 frame 2/25 frame berarti sekitar 0,1 detik. Oh begini gitu, cepat gitu. Begini Pak, ya. Kayak main tinju gitu. Iya, Mike Tyson. Jadi di sini kami menduga adanya tempering. Jadi pencerahan pada lokalitas-lokalitas tertentu sehingga memberikan efek ilusi pergerakan ketika video ini ditayangkan dengan kecepatan normal. Lanjut, analisa kami berikutnya. Presentasi, kembali ke presentasi. Terus yang ketiga, kami juga menganalisa pergerakan tangan yang drastis dan instan pada jarak 1 frame, seperti yang telah kita buktikan sebelumnya tadi, yang tangan seperti ini dalam 1 sampai 2 frame bergerak secara diskrit yang tidak mungkin. Dan di sini kami menduga adanya tindakan tempering secara ilegal dengan mencerahkan beberapa intensitas piksel untuk menciptakan ilusi pergerakan. Lanjut, ini tadi sudah yang keempat. Ya, di sini juga kami mendeteksi adanya dugaan tempering, di mana kontur jari juga ditemukan terlalu panjang ketika menggaruk tangan. Panjang semua jari hampir sama, jadi jari telun kelingking hampir sama dengan jari lainnya. Ini juga perlu dibuktikan apakah benar di dunia nyata. Pergerakan piksel saat penggarukan tampak seperti hasil dari tempering. Silakan ditunjukkan.
stop di situ, ya. Mundur, 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 terus. Ya, terus. Nah, itu saya kira ini secara kontur tangan ini seperti tangan nenek lampir ya. Di sini sebaran intensitas sangat kontras dibandingkan dengan yang ada di sini dan di sini. Kontur tangan seperti menggunakan kuku nenek lampir. Maju lagi terus. Nah, tuh ini kelihatan sekali nih. Nih. Ini sebarannya sangat tidak inheran dengan yang dibandingkan dengan sini dan otot lengan di sini. Lanjut. Kembali ke slide. Selain investigasi video, kita juga menginvestigasi metadata. Saya kurang jelas tadi yang pertama tadi itu yang tangan panjang itu gimana coba penjelasannya? Tangan yang panjang. Yang Tas. Yang tas kelihatannya. Saya kurang mengerti. Terus yang tas. Bukan ini yang satu lagi. Ya mundur ya, tas. Yang masih tas. Nah. Ini gimana? Coba diputar dulu. Coba aja cari yang panjang itu, panjang. Jadi ini, itu gerakan, itulah gerakan lambatnya ya? Iya, gerakan frame demi frame. Demi frame artinya satu second, satu iris, satu frame. ini jalan gitu. Iya. Jadi akhirnya begini. Akhirnya begini. Ya. Sangat tidak natural. Panjang dari gitu, lengan jari telunjuk. Jadi kalau normalnya rupanya kalau nggak frame demi frame gimana bentuknya dia? Tidak terlihat kalau kasat mata. Coba. Mungkin terlihat sedikit tetapi cepat. Ya coba ya. Normal, ya, normal. Putarkan normal. Jangan dilambatin. Ini dia. Tampak sedikit tapi. Itu nih. Dengan kecepatan normal pun kalau jeli bisa terlihat itu tempering ternyata. Ini asli nih ya, asli iya. dari Berisa 1 ya. Iya. Coba dia putar dulu yang Berisa 1 gimana bentuknya coba aslinya. Itu. Oh. Coba ulangi lagi dulu Berita 1. Jadi kita lihat. Ini yang Berita 1 atau yang Berita 1, Pak. Coba. Iya, dengan kecepatan normal. Normal. Ya, ini normal. Oh. Terus kalau diperlambat gimana? Kalau diperlambat kita bisa menghentikan frame demi frame. Coba hentikan dulu frame-nya. Nah, ini lihat. Nah, ini frame demi frame. Coba itu. Ya. Buat saya dong. Ya, ini satu frame. Buat saya ada suara. Saya mau tanya ya, ini jari yang tadi panjang ya, ini juga ini ya, lengket gak ini ya? Ini ya. apa ini?
Itu apa yang kita katakan indikasi tempering. Di titik itu terjadi keseragaman sebaran intensitas. Sini. Ya, dibandingkan dengan lengan yang kemerah-merahan Ini. di atas. Oh, beda warnanya gitu Ya, Selain ini panjang, ini juga beda warnanya. iya, beda warna. Terus ini menyatu nggak ini dengan ini? Atau seperti ditempel misalnya? Itu ya. Iya. Jadi ini mestinya harus sama dengan ini juga nih. Iya, harusnya sebaran intensitasnya. Apa intensitas itu maksudnya? Intensitas itu adalah kecerahan dari piksel-piksel. Oh. Kecerahan dan tekstur. Jadi identitas dari piksel itu ada identitas objek di dalam video itu di samping intensitas ada pola atau tekstur, ada warna dan ada arah. Coba jelaskan dulu pada pengadilan ini ya. Piksel itu gimana sih maksud banyak itu? Piksel di slide saya. Supaya kita ngerti. Karena katanya ini kan main piksel kan. Ya, apa itu piksel? Piksel adalah elemen terkecil Ini dari citra digital. Jadi jika ada gambar atau citra tersebut, satu piksel adalah satu titik terkecil yang diwakilkan oleh nilai. Satu nilai tersebut misalnya 127, nah itulah satu piksel yang ada di dalam citra digital. Jika kita ingin memanipulasi atau memodifikasi citra digital, nilai itu saja yang kita perlu Jadi ubah. ini dihilangkan, ini Iya, pokoknya. iya. Ini dihilangkan jadi bentuknya tangan Iya, gitu ya. iya. Jadi kalau ini dibentuk jadi seperti lengan boleh gitu. Boleh. Tinggal ditambah-tambah atau dikurang-kurangin gitu. Iya, Pak. Jadi artinya ini piksel, kumpulan dari piksel ini itulah menjadi gambar kan? Bisa menjadi objek. Objek gitu Iya. ya. Jadi kalau saat bagian pikselnya dikurangi, maka bentuknya berubah. Ya. Kalau ditambah pikselnya juga bentuknya berubah. Ya. Kira-kira gitu ya. Iya, Pak. Oke. Coba jelaskan lagi yang tadi saudara mau jelaskan mengenai apa tadi? Selanjutnya, selain analisis video, kita juga menganalisis metadata yang ada tertera pada BAP. Oke, silakan. Pada halaman tidak ada nomornya. 1, 2, 3, 4. Pada BAP dari saudara Muhammad Nuh Al-Azhar, dari metadata pada halaman ketiga dulu, metadata dari file video ch17_11.16/16.17.mp4. Di situ tertera Nomor berapa itu? Nomor berapa? nomor 1, file video nomor 1. Oke. Enggak pertanyaan nomor berapa? Pertanyaan nomor berapa? Pertanyaan Yang di sini ya. pertanyaan nomor 9. Oh, 9 pada ya. BAP. 9. Ya, di situ ada file video ch17_15.11/16.17.mp4. Ya, file video ini berekstensi MP4 dengan kodek file ini dengan memiliki ekstensi MP4 dengan format atau pengkodean MPEG 4. Ya, pada halaman berikutnya kita lihat resolusi frame. Resolusi frame itu 1920 piksel, height tinggi 1080 piksel, dan bagian terakhir pada daftar metadata ditampilkan jumlah frame sebanyak 98.750 frame. Tetapi pada bagian B, pada pertanyaan yang sama, jawaban dari saksi ahli mengatakan bahwa dari file video tersebut ditemukan 2.707 frame. Ini nilai yang salah.
metadata tidak dibaca dengan benar. Oleh karena itu, analisa berikutnya saya kira menjadi tidak tepat. Coba ulangi sekali lagi, maksudnya apa nih? Begini Bapak Penasihat Hukum, dari metadata yang ada pada file video ch17_15.15.11/19.17.mp4, dari file video tersebut yang seharusnya jumlah frame yang ada adalah 98.750 seperti yang tertera pada metadata. Oke, terus? Tetapi dari jawaban analisa frame dari saksi ahli, di situ dikatakan dari file video tersebut ditemukan 2.707 frame. Angka ini dari mana? Pembacaan metadata sangat. Kalau itu berbeda gimana tuh? Analisa akan berbeda karena yang dilakukan analisa frame, pembaca frame salah. Apa akibatnya? Akibatnya analisanya salah, tidak bisa dipegang. Ya, lebih pegang. Ya. Oke. Selanjutnya, saya ingin membuka ke pertanyaan 27 pada BAP yang sama. Pertanyaan 27. Di situ ditanyakan, dapat ahli jelaskan apakah ada perbedaan kualitas gambar ataupun originalitas antara data yang diambil dari flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu serial number 1430A7A412 CAT dengan data yang diambil dari server CCTV secara langsung? Jawabannya adalah rekaman CCTV hasil ekstraksi dari sistem CCTV dalam kurung baik lewat sistem komputer atau server maupun lewat DVR dapat disimpan pada removable media, misalnya flash disk dan hard disk eksternal, yang mana rekaman hasil ekstraksi tersebut memiliki kualitas yang sama dengan yang ada di sistem CCTV. Dengan kualitas yang sesuai dengan aplikasi dan jenis kamera CCTV tersebut, yang mana rekaman CCTV di dalam flash disk tersebut memiliki 8 bit depth dengan 1920 piksel kali 1080 piksel untuk width dan height. Jadi di sini saksi ahli menyatakan ukuran frame dari CCTV pada flash disk dan pada kamera CCTV itu sama, 1920 piksel kali 1080 piksel. Oleh karena itu, ia mengklaim bahwa gambar maupun originalitas data bisa dipastikan. Tetapi ketika kita mengamati metadata pada beberapa file video yang ada di dalam BAP yang sama, file video nomor 2 CH02_13.15/16.02.mp4, ternyata dari metadata dicantumkan width dan height, lebar dan tinggi 960 piksel dan height 576 piksel. Berarti ada pemotongan video, pengurangan atau reduksi ukuran frame pada video. Coba ya, saya jelas supaya karena kita ahli nih ya, pelan-pelan ya. Tadi di datanya, metadatanya dia mengatakan ukuran frame-nya itu 1920 kali 1080. Ya. Jadi ukurannya tentunya katakanlah begini ya. Ya. Katakan
katakanlah ukuran videonya, TV-nya itu seperti ini, Ya. videonya, fragmentnya. Ya. Nah, ternyata saudara katakan yang dijelaskan sama dia dulu adalah 960 per 578 itu apa? Ada file video nomor 2 dengan metadata lebar 960 piksel dan tinggi 576 piksel. Lebih kecil dari ukuran CCTV yang diklaim. Jadi maksudnya ini yang aslinya. Ya, Kemudian ternyata diklaim ada 970 kali 576. iya. Jadi lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil. Apa artinya itu? Artinya gambar atau frame yang didapatkan itu menjadi lebih kabur akibat pengurangan dimensi atau ukuran dari frame. Artinya lagi bahwa file video yang ada di dalam flash disk tersebut memiliki ukuran yang tidak sama dengan apa yang ada di dalam CCTV. Oh, jadi apa yang dari CCTV dengan di flash disk beda. Ya, Dengan CCTV ya, bukan dengan Ya. VDR ya. dari jawaban saksi ahli pada nomor 27, sistem CCTV memiliki lebar standar ukuran standar 1920 dikali 1080 piksel. Tetapi apa yang ada di dalam flash disk lebar frame 960 tinggi 576. Berarti ada pengurangan ukuran. Ada pengurangan ukuran. Ya. Jadi umpamanya gini, kalau di sini ada gambar, ada 5 orang di sini umpamanya, di Ya. gambar ini 5 orang. Ya, Kemudian ternyata dikurangi. ya, Jadi ukurannya jadi 970 per ini. ya. Jadi orang-orang di sini bisa hilang dong. Bisa hilang, bisa kabur. Bisa hilang, Ya, bisa kabur. ya. Yang 2 orang umpamanya jadi 5 orang, Ya. jadi tinggal 1 orang. Ya. Jadi umpamanya kalau di sini ada orang memasukkan cyanida, bisa hilang itu. Bisa hilang karena Bisa hilang. ketika dilakukan penzooman atau pembesaran, objek-objek dalam video itu bisa mengabur. Bisa. Ya, Jadi umpamanya di dalam frame ini terlihat gambar orang memasukkan cyanida atau membawa cyanida. ya, Tiba-tiba dengan ini dikecilkan, ya, hilang itu. ya. Ketika dilakukan pembesaran menjadi kabur. Kabur dia. Ya, bersatu dengan intensitas piksel yang ada di sekitarnya. Oh, itu yang terjadi. Ya, ya, Bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi. Dengan kecil ini. ya. Dan ini Dan ini saya baca bukan hanya file video nomor 2. mana lagi coba? File video nomor 3 juga mengalami reduksi ukuran. File video nomor 3, lebar 960 piksel, tinggi 576 piksel. Berikut juga dengan file video nomor 4, lebar 960 piksel dan tinggi 576 piksel. Yang sesuai dengan ukuran CCTV, ukuran dimensi dari CCTV sebenarnya adalah file video nomor 1 saja dengan ukuran 1920 piksel dan 1080 piksel. Jadi hanya file video nomor 1 lah yang memiliki ukuran yang sama dengan apa yang ada di CCTV. CCTV. Ya, Selebihnya tidak sama. tidak sama. Jadi artinya kalau di CCTV ini ada kegiatan, ada objek, umpamanya 10 gitu, dengan ternyata sudah ditransfer kepada flash disk, ditayangkan, maka yang kita lihat di flash disk itu nanti tidak 10 lagi di sini, bisa. Bisa. Bisa tidak 10, Ya. bisa jadi 5. Ya, Bertambah bisa nggak? bisa juga. Bisa juga. Bisa juga disisipkan. Disisipkan. Ya, oleh karena itu kita lakukan teknik autentikasi yang akan analisis autentikasi pada digital forensik yang akan saya terangkan Itu selanjutnya. perlunya, makanya perlu dilihat otentik atau tidak. Ya. Kalau tidak ini bisa kacau nih ya, bisa. Ya, ya, ya. Jadi saya supaya jangan salah ya, ada gambar di CCTV, kemudian ada gambar di flash disk. Yang di flash disk ini itulah yang ditayangkan oleh ahli dulu. Dia ceritakan oleh ahli sendiri, ahli yang MNU, dia ceritakan yang di CCTV lebarnya katakanlah tadi itu 920 kali kali 1080. 180. Ya. Tapi di pihak yang lain dia mengatakan Di file yang lain di file yang lain ternyata berukuran berbeda, lebih kecil. yang di flash disk. Ya.
Jadi apa yang terjadi di CCTV, gambar di CCTV dengan di flash disk tidak sama. Tidak sama. Jadi ada kemungkinan yang di flash disk itu sudah berkurang atau Data bertambah. sudah dipotong. Udah dipotong. Iya, ukuran video. Itu sebenarnya tadi kalau ada orang di sana membawa sesuatu, apakah itu cyanida atau apa, itu bisa hilang juga di situ. Iya. Gitu ya. Baik, terus jelaskan. Saya lanjutkan. Ya, di sini sudah saya terangkan kejanggalan yang tadi, seperti untuk file video nomor 1 tertera pada metadata 98.750 frame, tetapi pada pembacaan oleh saksi ahli ternyata 2.707 frame. Kesalahan yang cukup fatal. Yang kedua, untuk file video hanya file video pertama yang memiliki ukuran 1920 x 1080 pixel. File-file video berikutnya ketika kita baca metadatanya memiliki ukuran 960 x 576 pixel. Jadi inkonsistensi ini bisa menyebabkan inkonsistensi dan adanya perbedaan resolusi frame ini mengindikasikan adanya tindakan pemanipulasian data video dalam kaitannya dengan ukuran video. Lanjut. Itu berita acaranya ahli sendiri ya, keterangan dia sendiri itu tadi ya? Iya Pak, bisa dibaca. Ya, sebelum kita masuk ke autentikasi, saya ingin jelaskan sedikit tentang apa itu nilai hash. Nilai hash atau yang dikenal dengan message digits didapatkan dari fungsi hash. Untuk kasus ini, saksi ahli menggunakan MD5 dan SH1, meskipun fungsi hash ini sudah cukup primitif karena ada penggantinya MD6 dan SH 512. Tapi kita ikuti apa yang didapatkan. Nilai hash merupakan identitas unik dari suatu data, khususnya data besar. Boleh nggak disebutkan itu sama dengan fingerprint atau sidik jari? Iya, seperti fingerprint dari suatu data atau NIK untuk manusia. Jadi identitas unik yang merepresentasikan data besar. Kalau manusia sidik jari namanya. Sidik jari atau NIK untuk berlian juga namanya sidik berlian gitu ya. Sidik berlian Pak. Gitu ya. Selanjutnya nilai hash dipakai untuk memverifikasi keutuhan atau integritas suatu data. Jadi di sini ini data besar dengan menggunakan fungsi hash kita menciptakan identitas atau hash value atau message digits dari data besar ini. Data sangat besar, kita ciptakan sidik jari atau nilai hash yang kecil yang mewakili data besar ini. Jadi apapun yang terjadi pada data besar ini, misalnya 0 diubah menjadi 1, maka nilai hash di sini akan berubah total. 1 saja berubah di sini, maka nilai hash menjadi berubah. Lanjut. Ya, ini contohnya perbandingan nilai hash yang dipakai untuk menguji keutuhan data. Data yang telah dimanipulasi akan memiliki nilai hash yang berbeda. Kita lihat ini data yang dikirim, ini data yang diekstraksi dari citra ini nilai hashnya. Tetapi ketika data yang diterima diberikan 1 titik pixel berubah, maka data yang diekstraksi dari citra ini menjadi berubah, ini perubahannya. Dan nilai hash yang dihasilkan juga berbeda. Jadi 1 titik aja yang biru tadi itu berubah Semua nilai hash. Itu makanya ide sebagai sidik jarinya ya. Oleh karena itu untuk menguji apakah data ini utuh atau sudah dimanipulasi, tinggal membandingkan nilai hashnya saja. Bandingkan saja nilai hash ini dengan nilai sini. Jika berbeda, maka bisa dipastikan bahwa citra yang diterima ini telah dimanipulasi. Lanjut. Ya, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu digital forensik. Digital forensik adalah ilmu yang mengkaji bagaimana memulihkan atau merestorasi dan menginvestigasi jejak-jejak digital yang ditemukan pada device-device digital, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan komputer. Lanjut. Digital forensik sendiri merupakan ilmu yang sangat luas.
Oleh karena itu, ilmu ini dikelompokkan menjadi kelompok ilmu computer forensics, forensic data analysis, database forensics, mobile device forensics, networks forensics, forensik video, dan forensik audio. Jadi ilmu digital forensik adalah ilmu yang merupakan kumpulan dari banyak ilmu. Pada kasus CCTV Jessica, cabang ilmu digital forensik yang paling dominan yang bisa digunakan adalah forensik video. Forensik video menekankan pada keahlian dan kemampuan untuk mengekstraksi data asli, menguji keutuhan dan integritas data, menguji ada tidaknya tampering, dan untuk menganalisis atau mengenali objek-objek yang didapat pada konten video. Sebelum autentikasi integritas atau keutuhan data dilakukan, pengaksesan dan ekstraksi data original harus dilakukan oleh pihak yang kompeten, seperti direkomendasikan oleh semua literatur keilmuan kriptografi dan oleh sejumlah pihak penyelenggara pelatihan dan sertifikasi forensik seperti SANS, IWDW, ASPO, dan lainnya. Hal ini juga sesuai dengan pasal 20 dan pasal 21 pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009. Lanjut. Autentikasi data untuk menguji keutuhan data dan untuk mendeteksi ada tidaknya data yang disisipkan, dibuang, diedit, atau dan dimanipulasi dilakukan dengan membandingkan nilai hash dari data asli dengan nilai hash dari data yang diekstraksi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian nilai hash, maka data hasil ekstraksi tidak dapat dipastikan keutuhannya atau integritasnya. Kemungkinan data telah diedit, dimanipulasi, dibuang, dan disisipkan tidak bisa diabaikan. Autentikasi data dipakai untuk memastikan bahwa data yang diekstraksi atau diterima sama dengan data asli atau dikirim. Sumber buku Cryptography and Network Security Principles and Practices William Stallings, halaman 315. Kejanggalan pada proses ekstraksi data original pada kasus Jessica. Pada kasus CCTV Jessica, data awal diekstraksi oleh karyawan Cafe Olivier yang tidak memiliki kompetensi sama sekali dalam melakukan proses ekstraksi data sesuai dengan prosedur yang direkomendasikan oleh sejumlah literatur, penyelenggara pelatihan dan sertifikasi digital, dan peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009. Ketidakmampuan dalam mengekstraksi data ini ditunjukkan pada konten file video dengan format MP4 yang disimpan ke dalam flash disk 32 GB, sementara DVR yang memuat data asli memiliki kapasitas 500 GB. Seseorang yang memiliki kemampuan atau kompetensi data forensik, ia akan memikirkan bahwa data yang diekstraksi harus berupa data yang sama dengan data yang asli. Seperti yang saya baca dalam berita acara pemeriksaan dari saksi Sajidin, data diekstraksi dari DVR dengan fasilitas export all. Ini tindakan yang sangat tidak profesional dalam digital forensik. Seharusnya dilakukan bit by bit duplication atau yang dikenal dengan cloning. Dari mekanisme ini sudah bisa dipastikan bahwa data yang diekstraksi tidak memenuhi unsur-unsur pada yang disyaratkan pada digital forensik. Lanjut. Kejanggalan lain pada proses autentikasi keutuhan data. Perbandingan nilai hash atas data yang di dalam DVR dan dengan nilai hash atas data yang tersimpan di dalam flash disk tidak pernah dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya perbandingan nilai hash yang tercantum pada BAP dari kedua saksi ahli IT. Ini merupakan tindakan yang sangat disayangkan.
Karena nilai hash atas data yang dimuat di dalam flash disk 32 GB tidak pernah dibandingkan dengan nilai hash atas data asli di dalam DVR, maka dapat dinyatakan bahwa data yang tersimpan di dalam flash disk tidak bisa dijamin keutuhannya. Karena tidak dapat dijamin keutuhannya, maka data flash disk tidak bisa dijadikan materi untuk analisis forensik, seperti untuk menganalisis dan menginterpretasi objek-objek di dalam video digital. Ya, presentasi saya sampai di situ. Baik, saya kembali coba kepada tadi mengenai soal autentifikasi. Ini sangat penting karena yang mulia majelis hakim juga saya masih ingat bertanya spesifik soal ini. Coba mungkin supaya lebih real bagi kami, Pak Jaksa bisa pinjam DVR-nya diletakkan di sana. DVR barang bukti, jadi bukan flash disk, DVR-nya barang bukti DVR. Barang bukti DVR. Ya. Coba dilihatin, ya, di sini aja di kursi. Bisa di kursi aja disiapkan. Kalau dibantu apa? Tolong dibantu, dibuka dulu di apanya, barang buktinya. Mas, jangan dulu, Mas. Ini tidak digunakan hanya dilihat saja. Tidak hanya memudahkan penjelasan aja. Saudara ahli, coba sebentar lagi apa alasan tadi Coba data yang ada di flash disk tidak coba diletakin dulu. bisa apa tadi? Flash disk apa DVR-nya itu? Data Ya, ada di yang flash mulia. disk VDR-nya. bisa Ah. dilihat keasliannya apa tadi, Mas? Data yang ada di dalam flash disk tidak bisa dipastikan keutuhannya, ya, atau integritasnya karena tidak pernah dilakukan perbandingan nilai hash antara nilai hash yang ada dari data yang ada di DVR dengan yang ada di dalam flash disk. Teori apa itu? Dasar teori ilmu kriptografi. Ilmu kriptografi. Ya. Apa ilmu yang saudara bilang tadi? Dasar Data yang dari sumber dengan data yang dari tujuan destinasi itu dipastikan sama jika memiliki nilai hash yang sama. Iya. Saya cantumkan sumbernya, William Stallings Network Security. Cantum. Halaman Coba dibuka bukan dulu. terus belakang. Coba dibuka itunya kotaknya. Di kotaknya aja dibuka. Jadi biar gampang visual kita bisa lihat. Saya. Tolong bantu. Ya, saudara, bantu aja kotaknya aja. Ahli sudah datang, Bapak. Kotaknya aja, kotaknya. Majelis. Kotaknya aja buka dulu. Mohon Buka izin aja. majelis. Ahli sudah datang. Ya, sebentar. Kita selesaikan dulu ini. Sebentar dulu ya. Mana isinya? Jadi biar kita ini VDR ya. Jadi sedikit tolong kasih pencerahan dulu kepada kami, biar jangan salah ya. Ini kan VDR, ahli? Ya. Ini VDR. Iya. Hah? DVR. DVR. Saya selalu salah terus. Ini DVR. DVR inilah yang mutar ke CCTV. Iya. Itu ya. Jadi gambarnya di CCTV, datanya disimpan di sini semua. Iya. Ya, direkam di sini. Sebenarnya ada lagi hard disk mungkin. Di sini juga hard disknya. DVR itu memiliki internal hard disk. Di dalam. Iya, yang disebutkan 500 GB. Ya. Jadi inilah DVR ya, di DVR-nya.
Nah sekarang tadi kan mengenai hash ini, karena kita ingin tahu soal hash. Kalau ada seseorang mentransfer dari DVR ini, katakanlah ke tempat saya umpamanya ke flash disk ini, dari sana dipindah ke sini. Menurut peraturan Kapolri ini kan harus ada berita acara pengambilan. Ya. Itu tadi disebutkan kan. Jadi waktu dari sana dipindah ke sini ke flash disk, ada berita acara pengambilan. Ya. Yang itu yang tidak ada di sini kan. Ya. Kemudian setelah itu disita kan gitu. Nah sekarang dari sana dipindah ke sini. Di sini ada hash, gitu kan? Ya. Ada hash, fingerprint, sidik jari, identifikasi bahwa yang dipindah itu ada sidik jarinya, gitu kan? Ya. Artinya kalau salah kasih tahu ya, saya hanya baca-baca buku dikit aja. Setelah ini dikasih hash, maka seandainya dari sini dipindahkan mau 20 juga flash disk, Ya. tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena apa? Karena yang 20 ini dirubah-rubah pun dia pasti akan berubah Nilai hash-nya. Ya. Ya. Kan itu. Ya. Jadi kunci daripada originalitas kodifikasi itu adalah di hash. Ya. Kan gitu. Ya. Itu yang selama ini saya persoalkan kenapa tidak dilakukan hash. Jadi seandainya kalau itu ditransfer ke Sydney tanpa dilakukan hash-nya, apa yang terjadi? Yang terjadi apa yang ada di situ tidak bisa dijamin keutuhannya atau Dengan tidak sana. bisa dijamin sama dengan yang ada Yang di di sana. Ya. Karena orang bisa bikin macam-macam. Iya. Nah, itu. Ya. Jadi biar kita tahu dulu Iya. apa hash. Jadi hash disinilah sidik jarinya. Ya. Pertanyaan saya, apakah juga di sana ada hash? Tidak ada. Di sana nggak ada hash. Tidak ada hash. Nggak ada. Harus dihitung. Harus dihitung. Ya. Jadi dari sanalah yang dipindahkan ke sini. Iya. Ya. Itu Jadi- pun pemindahannya, Pak, tidak dilakukan dengan standar forensik karena hanya melakukan export all menjadi file MP4 dan file .avi. Jadi apa yang di dalam ini sudah bisa dipastikan dari ekstensi file tersebut saja bisa dipastikan bahwa data yang ada dalam DVR tidak sama dengan data dalam flash disk karena data dalam flash disk itu dalam hexa stream atau byte stream yang bisa diputar hanya oleh manufakturnya. Sementara data yang di dalam flash disk itu berformat MP4 dan AVI Baik. yang merupakan versi terkompresi dari data yang ada dalam DVR. Baik. Kalau pegawai Oliver tadi sudah mengambil data dari sana, diambil. Data di sana jadi hilang nggak? Tidak. Tetap ada di sana. Ya. Jadi sebenarnya daripada kita repot-repot mengenai flash disk yang mana, sebenarnya bisa aja dari situ kita putar langsung kan? Bisa diputar dengan monitor CCTV. Bisa kan? Sistem. Ya. Jadi kita jangan berdebat terus soal flash disk kan? Ya. Bisa nggak diputar dari sini? Bisa kalau ada monitor Ada anaknya? CCTV-nya. Di sini masih ada isinya nggak ini? Karena jaksa penuntut umum katakan kemarin itu udah kosong. Saya mau tanya, ada nggak isinya ini sekarang? Melalui majelis saya mau bertanya, mohon Izin, maaf. Yang Mulia. Kemarin kan kita sudah mengecek pada saat Pak Nuh, tapi ada passwordnya, jadi tidak bisa dibuka. Ada passwordnya di situ. Itu jadinya. Dan password kita nggak tahu. Pak Nuh ada, ahli M Nuh ada di dalam. Baik, Ada ahli Christopher juga sudah ada. Dua ahli. kita kami selesai sudah- dulu ya majelis. Kita selesai dulu. Soal nanti ada konfrontasi, soal nanti. Kita tuntaskan dulu, biar kita dapat gambaran yang utuh dulu. Jadi gitu ya. Jadi persoalan kita kan sekarang yang di sini pun kita tahu isinya ada atau tidak, satu. Kemudian isinya juga benar atau tidak sekarang juga kita nggak tahu, ya kan? Waktu pertanyaan kepada saksi ahli hukum, penuntut umum mengatakan bahwa sudah kosong. Jadi kita jadi kesulitan kan gitu. Nah, jadi tadi saudara mengatakan sebenarnya dari sini langsung pun bisa. Bisa. Bisa.
Pertanyaan saya, sepanjang keilmuan saudara sebagai ahli digital forensik, autentifikasi itu penting nggak? Sangat-sangat penting. Merupakan entry point atau titik masuk sebelum dilakukan analisis forensik lainnya. Kalau tidak dilakukan autentifikasi, apa? Maka data yang ada dalam flash disk 32 GB tidak bisa dijadikan materi untuk analisis forensik. Jadi kalau katakan materi analisis forensik itu termasuk pengadilan maksudnya. Ya, Kalau tidak dilakukan ya, hasil ya, tadi itu. autentikasi atau perbandingan nilai hash. Jadi kalau tadi sudah dilakukan hashing namanya, hash ya, Ya. hash. Katakanlah 2 bulan kemudian kita ingin memastikan atau pengadilan membuktikan sama nggak ini dengan yang di sana, bisa data bisa dicek. Bisa, Bisa. bisa sepanjang data yang di sini tetap ada, masih ada. Oh, begitu ya. Ya. Jadi kalau tidak dilakukan hashing ini, tadi saudara katakan bilang tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk itu. Itu memang peraturan itu ya. Standar operasional dalam SOP dalam digital forensik. Ya karena memang, nah sekarang saya mengacu kepada peraturan Kapolri dulu. Saya mau minta pendapat saya. Pasal 20 mengatakan, pemeriksaan barang bukti perangkat komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 wajib. Nah, ini kata-katanya wajib lagi nih. Jadi memaksa ya. Memenuhi persyaratan formal sebagai berikut. Permintaan tertulis dari Kejab Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Pimpinan Instansi. Laporan polisi, C. BAP saksi, tersangka atau laporan kemajuan, dan berita acara pengambilan, penyitaan, dan pembungkusan barang bukti. Jadi berdasarkan peraturan Kapolri ini harus dilakukan berita acara pengambilan. Ya. Itu salah satu saudara yang saudara tadi itu dalam rangka untuk Autentikasi. Autentikasi. Kalau ini tidak dilakukan, saudara katakan tadi tidak bisa dijadikan sebagai apa tadi? Tidak bisa dipastikan keutuhannya atau integritasnya dan tidak bisa dijadikan materi untuk digital forensik lebih lanjut. Nah kemudian di ayat 2 dikatakan, pemeriksaan barang bukti perangkat komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut. Wajib lagi nih. Ya, wajib lagi. Pertama, penanganan barang bukti komputer yang berkaitan dengan data yang tersimpan dalam hard disk yang di sana, atau penyimpanan data atau storage lainnya dari sejak penanganan pertama harus, nah ini lagi katakannya harus sesuai dengan tata cara yang berlaku, karena barang bukti memiliki sifat yang mudah hilang atau berubah, volatile, dan bila penyidik tidak memahami, nah ini katanya, bila penyidik tidak memahami tata cara penyitaan barang bukti komputer, dapat meminta bantuan lapor Polri. Jadi artinya untuk mengambil tadi itu sebenarnya Oliver tidak boleh kan? Tidak boleh. Artinya harus ahlinya yang mengambil. Iya. Ya, karena mudah rusak ya, volatile ya. Iya, volatile. Baru, ini lagi yang paling penting. Barang bukti dikirimkan secara lengkap dengan seluruh sistemnya. Apa artinya ini? Ya, kalau sistemnya seperti ini harusnya berikut dengan monitor, semua monitor yang ada. Sehingga ketika pemeriksaan BAP, kita bisa pastikan ukuran dari semua monitor CCTV yang ada. Berikut dengan sistemnya, yaitu monitor-monitor yang melekat pada sistem CCTV-nya. Itu semua? Iya, semuanya. Itu harus disita. Harus itu? Itu Harus, maksudnya ini? harus. Karena merupakan objek dari berita acara pemeriksaan di sini. Seperti yang tertera pada metadata. Kalau itu tidak dikirim dengan seluruh sistemnya, apa akibatnya? Secara teknis dulu. Secara teknis analisis forensik menjadi parsial. Tidak memberikan analisis yang lengkap. Seperti tadi yang kita baca pada metadata. Kita tidak tahu ukuran sebenarnya dari CCTV yang terpasang. 1920, 1080 atau lainnya. Ini
kita tidak bisa pastikan. Tidak bisa tekan. Ya. Itu akibatnya ini. Ya. Makanya Kapolri membuat peraturan ini gitu Ya. Dan ini kebetulan nggak dilakukan ya, nggak ada di sini ya. Sistemnya itu nggak lengkap di sini. Ya. Nah,
kami yang confirm itu ahli hukum dan psikiatri. Ya, jadi ya, kita masih melihat situasinya lah. Apalagi diterus terang aja kita sedih